taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kanggo kami atur monggo saran-saran berbedaan menunjukkan rasa syukur kita walaupun saudara Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, masih mempunyai nikmat yang paling besar, yang takwa kita dari Allah masih tetap menempel di dada kita masing-masing. Tanpa adanya takwa ini, insya Allah tidak ada kita sampai di sini. Maka yang paling kita syukuri adalah kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, salawat serta salam berterima dari kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, kata sahabat beliau, dan termasuk kita juga yang senantiasa istiqomah menjalani tuntunan-tuntunannya. Dan dengan demikian kita termasuk orang yang terselamatkan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada materi kecil ini doa Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan doa yang paling solehnya mujarab, paling soleh dan jahat. Tapi kadang-kadang kita lupa mengamalkannya. Doa ini doa yang menyeluruh, doa yang menurut saya bagus gitu. Doa itu begini: Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yashfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yashfa'. Kemudian lanjut, wa min qalbin la yakhsha'. Yang ketiga ini wa min nafsi la tasma'. Kemudian terakhir itu dengan wa min du'a ila yusma'. Ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan, tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Bapak Ibu, menurut catatan ini, doa ini sangat singkat, memang sangat singkat, agar mudah dihafalkan, maknanya amat mendalam. Hadis ini kalau kita renungi betul-betul, ini sebenarnya mengupas masalah yang ada pada kita masing-masing. Maka yang diberikan oleh Rasul, mungkin kalau memang ini sangat melekat pada kita. Kita ambil contoh misalnya begini. Ini tidak saya ulang. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Bapak Ibu sekalian, kita sering merasakan hati kita ini kadang-kadang sok naik sok turun, kadang naik kadang turun. Padahal ketika wong pinter itu, hati ini merupakan komandannya kita. Jadi, apa perilaku yang muncul pada diri kita itu sebenarnya komandannya hati kita. Maka wong sing kulino iso misalnya kulino orang itu dapat dipastikan hati ini yang buruk. Sebaliknya orang yang halus hatinya mesti ya halus. Maka Bapak sekalian, kita dianjurkan untuk memohon pada Allah, mohon perlindungan agar hati kita punya kekhusyuan. Tanpa adanya kekhusyuan hati kita itu, maka sepertinya ibadah kita itu hanya semacam rutinitas,
Sementing saya sudah masuk ke masjid, saya ikut jamaah, sholat sebisa saya. Kalau masih sebisa boleh mungkin ya, tapi tidak ada usulan, tidak ada rohnya. Sepanjang menggugurkan kewajiban, titik, selesai. Sholat yang demikian maka dia tidak pernah membuka hasil apa-apa. Andai kata diutamakan pohon itu bagus tampilannya, rimbun daunnya, bunganya juga bagus, tetapi tidak pernah memunculkan buah, sehingga kurang memberikan manfaat bagi siapapun. Ibarat penyakit ini, kalau saya membayangkan ini penyakit dalam tahap stadium 1, kira-kira benar. Kemudian kalau ini tidak dilanjutkan, maka tidak diberikan jalan keluarnya, maka dia akan masuk ke rangkaian yang kedua. Ilmin layak pak, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini juga bermasalah. Mari kita mohon kepada Allah. Sekarang negara kita ini banyak orang pandai. Kalau saya melihat misalnya pakar-pakar IT itu, saya membayangkan orang-orang Indonesia mampu mengaduk-aduk IT-nya orang Cina bisa seperti itu. Luar biasa pandainya. Bapak sekalian, sepandai-pandainya kita, tapi kalau kita tidak mempunyai hati yang bagus, maka kita akan amburadul. Maka ilmu yang semestinya bagus, ilmu yang sudah tingkatnya tinggi, tidak ada manfaatnya. Bagi contoh misalnya kita ambil, tapi ini tidak boleh kita politis ya. Seorang pakar misalnya dari ITB menurut presiden, wakil rektor itu bisa dipesan untuk membuat sebuah aplikasi yang terapannya itu ternyata kalau benar untuk membuat kecurangan. Nah, kalau seperti apa mungkin jangan sudah paham. Kalau seperti ini kan tidak ada manfaatnya. Ilmu yang lain banyak, misalnya di Palestina sana yang digunakan ilmunya Israel. Luar biasa, orang-orang Israel itu diberikan karunia ilmu diberikan otak yang bagus oleh Allah. Ilmu yang bagus. Banyak orang mengatakan orang Yahudi itu di mana-mana ada dan mereka itu luar biasa pandainya. Tapi ilmu yang mereka miliki tidak ada manfaatnya, kurang bermanfaat. Maka seperti itulah terapannya digunakan untuk sebaliknya. Ini sudah masuk stadium 2 penyakit seperti ini. Kalau ini tidak diteruskan, tidak diberikan terapan, maka akan masuk ke stadium yang ketiga, nafsilatas maknatasbak, nafsu yang tidak pernah terkenyangkan, tidak pernah terpuaskan, sehingga tidak pernah bisa dikendalikan. Karena dasarnya adalah ilmu yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, maka terapannya nanti yang penting untuk memuaskan hatinya, keinginan hatinya, sehingga akan jauh lebih membahayakan. Maka kalau sudah masuk ke jaringan ke tingkat yang ketiga ini, dia tidak akan pernah terpuaskan dengan yang ada. Dia yang memiliki ilmu yang luar biasa itu menggunakan untuk sepuas-puasnya memenuhi hatinya. Yang penting apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Kalau ini tidak dikendalikan dan tidak diperbaiki, maka akan masuk yang terakhir. Fase yang keempat ini fase yang mematikan. Du'ai la yusma', doa yang tidak pernah didengar oleh Allah. Saudara sekalian, kita senjatanya adalah doa. Doa itu gambaran bahwa kita itu sandaran yang satu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau doa saya tidak didengar oleh Allah, lantas saya harus bagaimana? Maka kalau sudah sampai
ini saya kesulitan mencari jalan keluarnya. Maka saya mau tinggal di mana? Tidak ada tempat bergantung, karena semuanya adalah milik Allah. Maka idealnya saudara sekalian, kalau kita sebagai umat Muhammad dihidupkan seperti ini, Andai kata sangat-sangat bagus luar biasa. Tapi ya memang susah untuk kita seperti itu. Kita memang harus berjuang luar biasa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, satu kata maka kita hanya bersandar pada Allah. Kita minta pada Allah agar kita itu dimampukan diri kita itu untuk bisa melaksanakan semuanya, dari mulai hati yang khusyuk, ilmu yang bermanfaat, nafsu kita yang terkendali, dan doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Senjata kita sudah hanya itu berani. Oleh itu maka saudara sekalian, Ramadan ini sebenarnya medan untuk melatih diri kita itu meraih seperti itu. Kalau semuanya tercapai, Pak Insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi siapapun juga. Saudara sekalian, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah berikan terbaik untuk kita. Negara kita yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja kata orang ahli, maka senjata kita itu hanya doa, tidak ada yang lain. Mau berjuang lewat saluran yang dia susah banget, senjata kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi yang lebih baik, negara ini menjadi lebih baik, lebih dekat dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan sedikit, barangkali ini ada manfaatnya khusus pada diri saya sendiri dan pada jemaah sekalian. Kalaupun nanti ada yang salah, ada yang hilang, karena memang pengetahuan saya sangat terbatas, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.